Saudara, kita sudah sama-sama membahas tentang kitab Nabi besar Yesaya yang merupakan seorang nabi pada 4 zaman Raja Yehuda, sekitar selama setengah abad kerajaan Yehuda atau 50 tahun. Dan nubuatannya bukan hanya pada saat raja-raja itu berkuasa, tetapi juga menembus zaman, yaitu sampai pada zaman Israel di dalam pembuangan. Jadi bukan hanya pada saat Israel negara merdeka, Israel kuno maksudnya, kerajaan Israel kuno, yaitu kerajaan Yehuda, dan di utara ada kerajaan Israel utara yang beribu kota di Samaria. Tetapi nubuatannya juga zaman pembuangan sampai bahkan pada masa Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi sekitar 700 tahun sebelum Masehi sampai 1 Masehi, berarti sekitar 700 tahunan kemudian nubuatannya nyata dalam Yesus Kristus. Nah, Nabi Yesaya ini lahir di Yerusalem dan besar di sana. Berbagai nubuatannya itu tampak pada garis besar Yesaya. Garis-garis besar Yesaya itu yaitu di dalam pasal 1 berbagai nubuat mengenai hukuman dan teguran. Di situ pasal 1 kita tahu ada latar belakang nubuat Yesaya, berbagai nubuat Yesaya yang mula-mula tentang hari Tuhan, hukuman terhadap Yehuda dan Yerusalem, nubuat tentang hukuman dan keadilan, perumpamaan tentang hukuman dan pembuangan Yehuda. Lantas ada penyucian pengutusan Yesaya, ada berbagai nubuat Yesaya yang mula-mula tentang Mesias. Berbagai tanda Immanuel, berbagai lambang tentang pelepasan oleh Mesias, berbagai nubuat tentang hukuman terhadap Israel atau kerajaan utara yang bersekutu dengan Asyur atau Syria. Jadi pada saat zaman kerajaan utara dan selatan itu sudah ada kerajaan lain seperti Syria, namun pada saat itu kerajaan Babelonia yang kemudian menjajah Israel itu saat itu masih merupakan kerajaan yang belum besar atau kecil. Dan ada suatu logika di sini tampak bahwa pada zaman sebelum Babel menjadi kerajaan terbesar di dunia, pada saat itu sudah ada kerajaan Israel yang besar dan berdampingan dengan kerajaan Asyur. Dan kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2, Israel utara dan selatan. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa negara Israel bukanlah negara yang kecil pada saat kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Lantas ada nubuat tentang Mesias dari keturunan Daud dan kerajaannya. Itulah yang terjadi, yang terdapat di dalam Yesaya pasal 1-7, berbagai nubuat. Lantas ini dilanjutkan dengan pasal 9 dan 11. Jadi pasal 1-11 sudah kita lihat garis besarnya. Kemudian pasal 13 dan seterusnya itu mulai berbagai nubuat Yesaya tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa. Luar biasa nabi besar ini, nubuatnya menembus segala macam dinding bangsa dari bangsa. Itu ada nubuat terhadap Babel, nubuat terhadap Asyur, terhadap Filisti, Moab, Damsyik, Efraim, Ethiopia, Mesir, Babel. Nah, nubuat kedua terhadap Durmena, terhadap Arabia, terhadap Yerusalem, terhadap Tirus dan Sidon. Luar biasa. Nubuatnya tembus berbagai macam dinding bangsa-bangsa, negara-negara. Bahkan pada pasal 24 terhadap bangsa-bangsa itu dari pasal 13 sampai 23, sedangkan pasal 24 berbagai nubuat tentang akhir zaman, Yesaya 24. Lantas
Berbagai nubuat tentang celaka yang mengait dengan harapan, nubuat dan keselamatan. Yesaya 28. Lantas di pasal 36 ada sisipan sejarah mengenai Hizkia. Di sini dia diantaranya hidup pada zaman Hizkia. Yesaya diantaranya hidup pada zaman Raja Hizkia. Di sini sisipan sejarah dinyatakan, yaitu pelepasan Hizkia dari Asyur atau Syria yang saat itu bekerja sama dengan Israel Utara untuk menyerang Israel Selatan, penyembuhan dan kesembuhan Hizkia, kesombongan Hizkia yang bodoh. Sedangkan pasal 40 yaitu berbagai nubuat tentang keselamatan dan pengharapan. Yesaya 40 ada berbagai janji yang menubuatkan pemulihan umat Allah, yaitu diantaranya kemuliaan Tuhan dan hambanya akan dinyatakan, pemulihan kaum sisa yang ditebus, pelajaran iman bagi Yehuda ketika Allah menghukum Babel. Kemudian itu adalah pasal 40 sampai 46, yaitu berbagai janji yang menubuatkan pemulihan umat Allah. Itu kemuliaan Tuhan dan hambanya akan dinyatakan, pemulihan kaum sisa yang ditebus, pelajaran imam dan bagi Yehuda ketika Allah menghukum Babel. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang Yesaya pasal 43, yaitu pemulihan kaum sisa yang ditebus. Nanti kita baca, namun kita sekarang lanjutkan dulu tentang garis-garis besar dalam kitab Yesaya. Sedangkan pasal 49-nya berbagai janji yang menubuatkan Mesias, hamba yang menderita. Di situ ada tugas dan ketaatannya, ada dorongan dan nasihatnya untuk kaum sisa, penderitaan dan kematiannya yang mendamaikan. Pasal 54 yaitu tentang pemulihan dan penebusan. Nubuatan tentang pemulihan dan penebusan. Lantas ada penglihatan nubuat masa depan Sion yang mulia tentang surga, kemakmuran dan damai sejahtera Sion, pengurapan dan misi Mesias, syafaat yang bersifat nubuat untuk pemulihan dan kemuliaan Sion. Lantas yang terakhir adalah pasal 65, jadi berbagai nubuat tentang Sion itu pasal 60 sampai terakhir pasal 66. Ada kemakmuran dan damai sejahtera Sion, pengurapan dan misi Mesias, syafaat yang bersifat nubuat untuk pemulihan dan kemuliaan Sion. Sedangkan yang terakhir adalah jawaban Allah yang memberi kemurahan dan akhir yang mulia. Di sini kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 43, yaitu tentang pemulihan kaum sisa yang ditebus, dengan intinya di Yesaya 43 ayat 4. Di berbagai janji yang menubuatkan pemulihan umat Allah. Di antaranya adalah pasal 43, kaum sisa yang ditebus. Pasal 43 ayat 4 tadi sebagai intinya menyatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, aku akan memberikan manusia gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini intinya, jadi karena Allah mengasihi kita, mengasihi bangsa Israel, pada saat itu dan sekarang adalah Israel rohani kita semua, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan adalah biji mata Tuhan yang mulia dan sebagai ganti dari semua kemalangan yang kita terima. Itu di sini Allah memberikan manusia sebagai ganti kita dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kita. Nah, tapi di situ konteksnya adalah Yesaya, nubuat Yesaya tentang keselamatan dan pengharapan.
Nah, ini adalah berbagai janji yang menubuatkan pemulihan umat Allah, kemuliaan Tuhan dan hambanya akan dinyatakan, dan kaum sisa yang ditebus, serta pelajaran iman bagi Yehuda ketika Allah menghukum Babel. Jadi kita tahu bangsa Yehuda sebagai kerajaan selatan Israel itu raja-rajanya banyak yang mengikuti Tuhan. Tetapi kemudian di antara raja-raja itu ada yang jatuh jahat, menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Hingga akhirnya bangsa Yehuda itu harus dihukum di dalam pembuangan, juga menyusul bangsa Israel Utara yang dibuang dan akhirnya terhilang dari sejarah dan menjadi bangsa yang rendah. Pada zaman Tuhan Yesus dikenal ada namanya bangsa Samaria. Ada perempuan dari Samaria, dari bangsa yang sudah terserak dari Israel Utara yang tidak dikenal jejaknya lagi. Namun kemudian diwakili oleh Israel Selatan, Israel Bersatu, dikenal sebagai Israel. Israel Selatan itu adalah Yehuda. Oleh karena dosa-dosa itu, raja-rajanya jatuh bangun dalam dosa, dan ketika raja-rajanya itu bertobat, maka Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka. Dan disinilah adalah sejarahnya yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Nah, di sini adalah janji Tuhan, pengharapan, pemulihan kepada umat yang sudah ditebus, kaum sisa dari orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan, mereka dibinasakan. Ada kaum sisa yang setia, dan itulah yang dipulihkan oleh Tuhan. Itu berlaku pada zaman kerajaan raja-raja Israel itu. Dan itu tentu juga ada makna rohaninya yang dapat kita ambil sebagai umat tebusan Allah di akhir zaman sekarang. Di sini dalam Yesaya 43 dinyatakan Allah adalah satu-satunya penebus. Pasal 41 ayat 1 dan seterusnya. Pasal 43 ayat 1 dan seterusnya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menetapkan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanmu, kepunyaanku. Jadi Yakub sebagai nenek moyang Israel itu lah diciptakan oleh Tuhan. Tuhanlah pencipta Yakub yang membentuknya, yang membentuk Israel. Dari Yakub turun suku bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan, janganlah takut. Jangan takut Yakub, jangan takut Israel, sebab Tuhan telah menebusmu. Tuhan telah memanggilmu dengan namamu. Engkau ini kepunyaan Tuhan. Bangsa Israel itulah kepunyaan Tuhan. Di ayat ini menyatakan demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nyata dari perjalanan keturunan Yakub dari bangsa Israel dan suku Yehuda sebagai ganti Israel yang terpecah dan terhilang, dan Yehuda menjadi perwakilan Israel yang menyatukan 12 suku itu. Nyata menyeberang melalui air seperti zaman Musa, zaman Yosua. Zaman Musa membelah laut Teberau, Tuhan menyelamatkan mereka. Melalui sungai-sungai, pada saat melalui sungai zaman Yosua, Tuhan menyertai mereka. Engkau tidak akan dihanyutkan. Nyaman sampai seberang, sampai tanah Kanaan. Tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu, yang dipimpin oleh Yosua, Israel dapat masuk ke tanah Kanaan itu. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Pada zaman Nabi Daniel ada 4 sekawan, Sadrak, Mesak, dan 3 sekawan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibakar oleh raja,
tetapi raja di dalam pembuangan, raja yang berkuasa menindas mereka dalam masa itu, mereka tetap hidup. Bahkan dari 3 orang yang dibakar itu ada 1 tambah lagi, tampaknya adalah siapakah itu, yaitu malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri. Ya, dinyatakan oleh dalam kitab Daniel, mereka dibakar tetapi tetap hidup, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dalam Yesaya 43 ayat 2 dikatakan demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir, yaitu dengan pimpinan Musa, mereka keluar dari tanah perhambaan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Dan Ethiopia dan Seba menjadi daerah kekuasaan mereka. Pada saat itu Israel banyak dalam pimpinan Raja Daud, berkuasa atas banyak suku, bangsa dan bangsa-bangsa lain. Kemenangan-kemenangan dinyatakan dengan peperangan yang dipimpin oleh Raja Daud. Daud berlaksa-laksa ribu, sedangkan Saul ribuan. Mereka dapat menjadi kerajaan yang besar, hingga akhirnya dipimpin oleh Raja Salomo, anak Daud, menjadi kerajaan Israel sangat terkenal dan besar sekali. Oleh sebab itu banyak sekali nabi-nabi dikirimkan di situ untuk mengingatkan mereka, untuk menjaga mereka agar tetap setia dalam penyertaan Allah. Dan kalau mereka berdosa, mereka diingatkan oleh nabi-nabi itu. Dan diantaranya adalah Nabi Yesaya ini, yang melintasi zaman sampai dia dapat menjadi seorang nabi di tengah 4 raja Yehuda, Israel Selatan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Nah, ini dikatakan tadi, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Jadi penyertaan Allah melalui penyertaan terhadap Yakub dan seterusnya, menyeberangi sungai, melalui laut, melalui air, tidak hanyut, melalui api, tidak hangus, tidak terbakar. Nah, itu semua karena Allah itu Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat Israel, menebus dengan negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, dan mereka menjadi besar. Mengapa bisa demikian? Semuanya itu bukan karena kekuatan Israel sendiri, tetapi oleh karena Tuhan yang menyertai mereka dan mengasihi mereka. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, demikian firman Tuhan. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Luar biasa. Itulah firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 43. Allah adalah satu-satunya penebus. Dengan segala cinta dia menebus, dan dengan segala cinta kasihnya dia memberikan kemuliaan. Semuanya ini dalam kitab Yesaya dapat diketahui runtutannya, bagaimana ayat-ayat Alkitab ini muncul dan bagaimana makna ayat ini untuk bangsa Yehuda Israel pada saat itu, dan secara rohani ini pun dapat berlaku untuk Israel rohani, umat-umat yang setia oleh karena dipilih oleh Allah, oleh karena kasih Allah atas dunia ini, dan mereka yang percaya pada Yesus menjadi umat yang betul-betul dilindunginya
dengan berbagai kemuliaan rohani sampai akhir zaman.